saya Novita Gosal dari komunitas Indigo. Jenis-jenis indigo. Pada umumnya kita hanya tahu indigo itu hanya dari satu sisi saja, dan itu pun belum semuanya kita ketahui dan kita lihat. Dari satu sisi itu juga nggak semuanya kita lihat, kita lihat hanya dari figur si indigo yang katanya bisa melihat setan. Setan itu apapun kita nggak tahu, makhluk gaib seperti apa juga kita nggak tahu, jin atau kodam atau apalah kita juga nggak tahu. Tapi kita semua kebanyakan jatuhnya pada sok tahu. Ya, termasuk gue juga termasuk sok tahu. Nah, sebenarnya indigo itu kan sudah dijelaskan di video saya sebelumnya, kalau mereka itu memiliki kelebihan dalam hal berpikir, kelebihan dalam hal kekepoannya, kelebihan dalam hal jam meleknya, terus juga kelebihan dalam memutuskan segala-galanya, terus kelebihan juga dalam hal dalam segala hal mereka tuh kelebihan. Sehingga bagaimana caranya untuk mempersingkat dan istilahnya untuk bisa menyelesaikan satu persatu, jadi nggak over gitu kan. Nah sebenarnya juga di situ, jadi bukan hal-hal yang gimana, tapi kan yang begini-begini. ya kadang-kadang suka lari dari topik, bingung gitu untuk kembali ke topik lagi. Oke, kembali ke jenisnya. Untuk itu ada orang yang memang spesial mengamati dan melakukan survei juga, bahkan hidup di tengah-tengah mereka ya, waktu itu ya, mengamati, mensurvei, melakukan bukan uji coba sih, mereka itu bukan barang, tapi menganalisa juga menyimpulkan, oh indigo itu begini, oh indigo begitu, oh ternyata ada pengelompokannya juga. Nah pengelompokan inilah yang menjadikan indigo itu ada jenis-jenisnya, meskipun pada dasarnya awal dari kebangkitannya itu ya si indigo ini, si nila ini gitu kan. Nah kenapa ada istilah nila dan istilah indigo itu kan, karena dari perputaran roda cakra di ajna sehingga mengeluarkan pendaran warna biru keunguan kan. Nah biru keunguan ini adalah aktivitas dari otak kanan dia, sehingga mereka tuh bisa memiliki daya cipta, bisa mentransfer apa yang mereka dapatkan, mereka bayangkan, mereka gambarkan ke orang lain yang juga memiliki vibrasi yang sama. Nah disinilah ibaratnya mereka memiliki kemampuan seperti itu. Sebenarnya semua orang juga bisa, cuman kembali lagi pada the need, kebutuhan. Nah kenapa ada namanya mereka langsung terlahir sebagai seorang indigo, yaitu karena kebutuhan dari siapa? Kebutuhan dari anak itu sendiri. Dia terlahir di lingkungan seperti apa, jadi perjalanan atau misi orang kan tidak sama. Tapi kalau udah diketahui istilahnya misi mereka seperti apa, nggak enak gitu sebenarnya sih. Jadi banyak orang yang nggak tahu, baik kita nggak tahu ya, istilah pepatah yang mengatakan rumput tetangga akan selalu tampak indah, karena kita nggak tahu di dalam itu ada apa. Jadi kita melihat dari sisi luar, oh indigo itu enak ya, oh bisa ini. Ada istilah dia bilang, nggak enak apa, orang cuma bisa lihat hantu doang, udah ketakutan ya. Tapi bisa tahu kalau misalnya mau ada apa-apa gitu kan, misalnya di rumah ini ada apa pembersihan, ujung-ujungnya kan duit buat pembersihan, bayar berapa gitu kan. Jadi sebenarnya bukan di situ. Kemampuan indigo itu bukan hanya sebatas melihat hantu aja, tapi juga luas. Meskipun kunci utamanya tetap aja di vibrasi. Nah vibrasi itu luas juga, jadi vibrasi jantung, kunci utamanya di vibrasi itu getaran dari gelombang otaknya, getaran dari cakra jantungnya. Jadi setiap roda yang berputar itu akan menimbulkan getaran.
Nah, getaran dari mana ini yang keluar gitu kan. Jadi banyak yang mesti diterjemahkan. Dan saya secara pribadi memang sekali lagi gitu kan, banyak belajar dari pengamatan juga, banyak belajar dari lingkungan di mana saya berada, banyak belajar dari hasil introspeksi perjalanan hidup. Jadi ya kalau orang bilang tuh semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya? Kalau saya mempelajari bahkan setiap detik, setiap momen yang memang bisa saya amati dan saya analisa lagi gitu kan. Jadi ya dari vibrasi-vibrasi tersebut, dari getaran-getaran di cakra mana yang lebih dominan dan lebih aktif, dari situlah kita bisa mengetahui jenis-jenis indigo. Jadi setiap kemampuan, setiap kelebihan, entah dari cakra yang manapun juga, setiap orang akan memiliki keahlian yang nggak sama. Jadi ada yang indigo yang lebih dominan di cakra dasar, itu lebih pada aktivitas dia, lebih dari kepada kemampuan secara fisik dia yang lebih kuat dan dibandingkan yang lainnya. Mungkin kalau jumlah ada Samson ya, jadi dia memiliki stamina yang luar biasa. Itu berada oleh karena kundalini dia yang memang sudah aktif, sehingga memiliki stamina yang ekstra dibandingkan yang lain. Kalau di Jawa atau di sana ilmu kanuragan, sehingga mereka aja memiliki fisik yang lebih dibandingkan manusia yang lain. Nah, kenapa tuh bilang indigo merah? Indigo bukan merah, indigo itu kan nila gitu kan, merah keunguan, dimana sudah ada kundalini sudah bangkit, sehingga merah ada ungunya, sehingga mereka menjadi magenta. Itu lebih pada fisik, dan orang memiliki tipikal warna merah dan ungu itu kan di saya tuh lebih kepada indigo tipe astraler atau interdimensional. Naik ke atas ada lagi ada ungunya lagi dicampur dengan ungu, sehingga akan menjadi beda lagi indigonya. Dia lebih kepada gimana magnet, sehingga dia akan banyak keberuntungan atau hoki teruslah ibaratnya. Naik ke atas solar plexus, dia lebih kepada kepenarikan, pengasihan gitu kan. Saya udah kuning keju, udah kecampur sama cakra jantung. Nah udah beda lagi deh. Kalau yang di solar plexus, lebih kepada untuk eksistensi ya. Jadi dia lebih gampang banget dilihat orang. Jadi akan menjadi misalnya pusat perhatian orang gitu. Itu untuk yang di kuning, solar plexus. Jadi ya lebih dominan di situ, sehingga dia akan pintar banget menarik perhatian. Apapun dia lakukan orang pasti akan tertarik. Nah itu kan bagus banget kalau misalnya ada di bidang-bidang untuk istilahnya bukan marketing, tapi sebagai public figure. Bukan public figure yang gimana, tapi lebih kepada model gitu ya, atau lebih kepada sebagai ibaratnya yang di branding untuk bawa nama perusahaan atau untuk apapun gitu. Aura kuning itu memang akan menjadi tarik yang sempurna. Cakra jantung, karena itu kepedulian, cinta kasih, pengasihan juga termasuk di situ, empat di situ, sehingga jadi mereka lebih kepada getaran perasa ya, dia bisa merasakan lebih kepada penetralisir aku bilang. Jadi dia bisa merasakan apapun di sekitar dia, merasakan vibrasi positif negatif, dia bisa lebih cepat rasain, lebih dominan. Ajna udah pasti lebih digambaran. Nah kalau di empat itu, kalau dia bisa merasakan perasaan orang lain, bisa merasakan kesedihan orang lain, bisa merasakan rasa sakit orang lain, sehingga banyak kan orang-orang yang cakra jantungnya lebih aktif, dia akan larinya ke healer. Jadilah indigo yang penyembuhan. Ajna lebih kepada ya tahu indigonya maksudnya lebih ke pemikiran, lebih pada daya cipta, sehingga mereka bisa daya ciptanya bisa mewujudkan apa yang ada dibayangkan dia dengan gambaran-gambaran tersebut, sehingga hanya saja harus tahu detail ya gimananya untuk bisa menjadikan apa yang dia itu bisa menjadi kenyataan, biar gak halu jadinya. Nah lagi yang di ungu itu di otak kiri, sehingga lebih kepada pemikiran, lebih
arahnya lebih kepada konseptor, jadi mengkonsep apa yang sama aja dari cipta, hanya dengan dikonsepkan jadi kan lebih detail. Datanya begini, jadi kayak dia membayangkan, kayak arsitek lagi gambar itu kan masih dibayangkan, itu masih gaib gitu kan. Pada saat digambar, wah jadi denah, dibangun jadi bangunan. Nah real gitu istilahnya, ada ciptanya itu terwujud nyata gitu kan, bukan cuma sebatas gambar hantu lagi gini, dia tidak mewujud nyata gitu istilahnya kan. Sampai kapan tetap jadi hantu, ya indigonya gagal. Gitu. tidak bisa menjadikan sesuatu itu hal yang lebih positif gitu kan. Nah terus lagi atas lagi ada, nah ini jenis-jenis indigonya ada yang warrior, terus ada lagi yang istilahnya lebih kepada intinya semua sama, basicnya dari indigo, kebangkitan itu disadari dulu, gue punya kemampuan di sini, gue bisa ini, gue bisa itu, gue mesti begini. Nah disitulah menurut aku tuh penting banget istilahnya edukasi, dimana biar kita tidak selalu berada di ranah yang tanda kutip ya, atau sebagai ini ya, apa istilahnya, sebagai bahan hiburan badut gitu kayaknya, kesannya jadi kayak badut gitu kan, yang tampil, ada yang ketakutan segala macam, ada yang teriak-teriak, dan lucu gitu, menarik gitu. Makanya aku lihatnya karunia loh gitu kan, itu karunia Tuhan, kita nggak minta gitu istilahnya kan, mereka nggak minta gitu kan. Tapi banyak sekali aku lihat anak-anak indigo itu akhirnya mereka do nothing yang tidak bisa berkarya apa-apa, ditambah karakter dia yang dikenal sebagai yang urakan, masa bodoh, tidak bisa mengcounter dirinya sendiri, apalagi bisa mengcounter orang lain gitu istilahnya kan. Nah di sini kan dia sangat dibutuhkan untuk para indigo yang basicnya indigo, namun udah bisa lebih dewasa, terupgrade lah ke bahasa aku, lebih bijak, lebih mengontrol diri dia, bisa mengarahkan yang muda-muda, terus istilahnya mencari solusi bagaimana cara untuk bisa mewujudkan apa yang mereka lihat dan mereka gambarkan. Memang kayak macam arsitek segala macam, itu indigo bukan sih, belum tentu indigo, tapi itu proses, dia mengalami pendidikan baik terarahkan, bisa jadi ada konsepnya. Nah bedanya sama indigo apa? Yang indigo itu mereka bisa mendapatkan konsep, mendapatkan gambaran tanpa harus mereka mengalami proses proses di sekolahan, proses yang semacam kayak orang yang memang sudah beruntung gitu kan. Jadi mereka bisa mendapatkan ilmu seorang arsitek tanpa harus sekolah arsitek. Mereka dapat dari mana? Ada yang bisa dapat dari mimpi, ada yang bisa dapat dari flashing gitu aja. Kok kayak begini dia gambar kutak-katiknya, gitu cocokan, kok sama ya gitu kan. Padahal dia nggak belajar, dia nggak ada urutan konsep begini-gini, nggak ada gitu kan. Terus itu sama juga kalau banyak kan sih mereka tuh kayak sekolah training gitu kan. Oke ikut deh gue, dibayar berat gitu kan, gitu bayar, masuk dalam kelas, pelajarin lah, ini mah sama aja, gue udah tahu gini, tapi dia nggak pernah belajar, nggak pernah dapatkan materi tersebut gitu kan. Tapi itu akan udah dia terima lewat tidak semesta, bocoran gitu kan. Mau dibilang lihat dari mana, bilang dari istana langit gitu kan, sebenarnya enggak juga, hanya itu hiasan aja. Tapi ya memang faktanya seperti itu, sehingga mereka ini pada saat di dalam kelas dianggap sebagai pengganggu, dianggap sebagai pengacau atau sombong gitu kan. Padahal mah bukan karena itu, ya karena mereka sudah mendapatkan dan sudah mengetahui teori tersebut, bahkan mereka sudah sampai praktek. Akhirnya di kelas cuma tebak-tebakan, abis ini begini nih, abis ini begini nih, oh ntar endingnya begini nih gitu kan. Ya sama aja kayak nonton film gitu kan, ada orang nonton film yang berisik banget kan, karena pendebak-debak-debaknya abis ini nanti kayak begini, abis ini nanti kayak begini, oh nanti begitu, nanti jagoannya jatuh loh gitu. Jadi ya kayak tebak-tebakan meskipun dia belum pernah nonton. Karena baru lihat judulnya tiba-tiba dia kayak langsung lihat film satu semua gitu, satu scene itu dia udah tahu semua, ini bakal begini. Wah ini ntar adalah kelanjutannya begini. Jadi dia jadi kayak tebak-tebakan sendiri. Itu yang kadang-kadang jatuhnya so tahu loh gitu kan. Tapi ada yang seperti itu memang kalau pada saat udah masuk ini, aku juga seperti itu. Tapi aku nggak bilang, aku sih sebenarnya untuk bilang aku indigo, aku juga nggak berani gitu kan. Karena kan untuk sebagian orang indigo itu negatif. Untuk orang yang nggak ngerti dan kami indigo itu sesuatu yang wow gitu kan. Jadi
untuk aku pribadi untuk mengakui aku tuh indigo, enggak lah gitu, enggak ini. Kalau aku nggak berani, karena untuk aku tuh istilahnya bukan berarti itu aku nggak mau karena negatif ya. Aku nggak mau dianggap sebagai indigo karena aku merasa nggak pantas, ya, merasa nggak layak aja gitu kan. Karena buat aku sih istilahnya biarin ngalir sendiri. Aku nggak mau pengakuan misalnya oh itu indigo gini, tapi tidak memberikan kontribusi apapun di dalam kehidupan orang lain. Jadi kalau aku sih, aku lebih penting itu bukti nyata dari apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita imajinasikan, ya nggak apa-apa halu juga, imajinasikan, digambarkan bisa begini, nanti begini, wujudkan. Akan lebih bagus lagi kalau apa yang kita imajinasikan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi bukan berpikir untuk mensukseskan diri sendiri, tapi berpikir untuk bagaimana cara gue bisa bawa orang sukses. Jadi ya, jadi cara berpikirnya agak berbeda memang. Jadi tidak berpikir ke diri aku gitu, tapi berpikir keluar gitu istilahnya kan. Nah kan dari salah satu syarat itu seorang individu itu dari kepedulian dia. Cuman memang emosinya kadang-kadang over kalau sudah bersinggungan dengan orang lain, ibaratnya dia akan terjadi sesuatu sama orang itu, udah dikasih tahu hati-hati ya nanti begini, orang tuh nggak percaya. Itu biasanya memang sewot banget. Kenapa mereka sewotnya itu pada saat mereka membayangkan nanti lu akan mengalami sesuatu yang seperti yang ibaratnya lu tuh nggak akan kuat gitu kan istilahnya. Jadi jatuhnya kayak berdebat sama dan sama orang yang kita lihat itu gitu misalnya, secara vibrasi yang merasakan ya. Jadi bukan ramalan, kalau di aku sih aku bilang bukan ramalan, tapi vibrasi. Dari vibrasi tersebut akhirnya keluar, bukan ke depan dulu yang kita lihat pertama, tapi ke belakang. Oh gini, ini kenapa ya, oh gini, oh nanti kayak begini, nah baru ada kata nanti. Jadi sebenarnya seperti itu. Kalau di aku untuk bahas nanti yang soal lain-lainnya nantilah ya, ibaratnya lebih ke yang kesehariannya dulu gitu kan. Sehingga kalau orang melihat ke depan runut seperti ini, ada juga mereka tuh istilahnya dianggapnya sebagai peramal atau indigo yang memiliki vision ke depan. Tapi lebih bagus lagi kan kalau misalnya nggak cuma satu kemampuan aja, tapi lebih kepada keseluruhan. Nah sehingga ke atas lagi dibilang ada jenis kristal. Tapi kan indigo kan itu astraler, apa sebenarnya yang ada sih astraler, humanis, ada konseptual, ada lagi indigo artis masuk indigo. Itu semuanya kan daya cipta semua. Ya kalau astraler itu istilahnya mimpi jalan-jalan, terus dia bisa melakukan astral projection, ya bisa pergi kemana mereka mau, hanya by mind aja sebenarnya kan, by mind dan pikiran. Kalau nggak ngerti namanya halu gitu kan, tapi istilahnya dia bisa ibaratnya kalau yang itu nanti aku ceritain aja satu-satu dulu. Ini baru gambaran, tapi pengalamannya tadi ada, tapi itu nanti misalnya bisa kemana-mana, bisa melihat orang lain, meskipun orang itu ada di luar seberang pulau begini. Terus juga dulu ada kejadian yang pesawat hilang tuh, jatuh gitu kan. Nah waktu itu aku sempat bahas bukti obrolannya juga ada. Aku sempat bahas waktu itu, bahasnya tuh sekitar jam 12 malam kita bahas. Aku bikin mapping. Oh di sini ini dalam mimpi kayak begini, di sini gitu kan. Besok paginya jam 6 pagi pesawat ketemu, dan lokasinya persis sama dari yang aku buat mapping itu. Ada itu baru jenis-jenis yang umum aja, yang humanis, astraler, artis, terus konseptual gitu kan. Itu semuanya sudah ada di jenis-jenis yang aku sebutkan sebelumnya. Hanya nama-namanya aja ya, nama-namanya aja yang sudah umum, tapi nanti ada lagi yang lain-lainnya lagi. Nanti kita bahas lagi yang lebih dalam lagi satu persatu. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan untuk diri kita semua, termasuk diri aku juga. Thank you.